Jiwa berorientasi pelayanan seorang Nadiem Makarim ditunjukkannya dari keputusan dia mendirikan PT Gojek yang dengan tujuan untuk mempermudah hubungan antara para pengendara ojek dan pelanggan. Nadiem Makarim berharap dengan adanya PT Gojek ini bisa membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam jasa transportasi ojek. Hal ini dilandasi dari keresahannya dan rasa prihatinnya terhadap nasib para tukang ojek. Selain itu, jiwa berorientasi pelayanan Nadiem Makarim juga tergambar jelas dari keputusannya untuk mengabdi sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam satu wawancara, Nadiem mengatakan, walaupun mungkin kita tidak dijajah asing, tapi kita punya berbagai macam penjajahan di dalam negeri, yaitu penjajahan mental, penjajahan diskriminasi, sosial ekonomi, dan intoleransi. Nadiem Makarim yang akuntabel selalu bertanggung jawab atas jabatannya. Hingga saat ini tidak ada pemberitaan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan yang diemban olehnya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem Makarim juga berupaya menjaga akuntabilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan cegah beberapa penyelewengan dana yang dialokasikan pemerintah ke sekolah, dengan cara menerapkan kebijakan mewajibkan pelaporan daring penggunaan dana BOS sebagai persyaratan penyaluran dana BOS tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau orang yang bertanggung jawab dan mengedepankan efektivitas serta efisiensi terhadap penggunaan kekayaan negara. Kompetensi seorang Nadiem Makarim terbukti dari pendidikan yang dia emban. Setelah lulus jenjang pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, ia melanjutkan SMA di Singapura. Lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan di Brown University Amerika Serikat dan berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations. Ia pun sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Tidak puas dengan ilmu yang dia miliki, ia melanjutkan pendidikan layaknya sang ayah dan mengambil master di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA. Tidak butuh waktu lama untuk terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dia miliki, Nadiem direkrut di manajemen konsultan di M. Kitchney & Company, sebuah lembaga konsultan ternama yang berbasis di Jakarta. Setelah itu, dia bekerja sebagai co-founder and managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Office Kartuku. Dari latar belakang seorang ayah dan ibu yang bukan berasal dari kalangan pengusaha, Nadiem Makarim memutuskan banting setir menjadi pengusaha dan sukses di bidangnya. Pak Nadiem selalu bersikap peduli dan menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakang. Cenderung santai dan tidak kaku kepada rekan kerja atau dengan siapapun di lingkungan kerjanya. Contohnya ketika Pak Nadiem menginap di rumah seorang guru di Jogja dalam rangka memantau program guru penggerak. Guru tersebut bernama Ibu Khoirin Nuria Widya Ningrum. Selain bisa mendengarkan langsung cerita dan dedikasi Ibu Nuri, Pak Nadiem bahkan duduk santai bersama Ibu Nuri dan keluarganya serta menikmati suguhan yang diberikan. Pak Nadiem menjadi figur dan teladan di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Ia bahkan mengambilkan pisang goreng untuk tim protokoler dan ajudannya. Terlihat bahwa Pak Nadiem mampu menciptakan nilai harmonis dengan siapapun, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menjadi salah satu pengusaha tersukses di Indonesia, rupanya tidak begitu saja membuat Nadiem Makarim puas. Atas dasar komitmen, dedikasi, dan cinta tanah air, pada bulan Oktober 2019, beliau memundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Gojek. Dan pada tanggal 23 Oktober 2019, Nadiem Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai dengan 2024 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tentu saja, ini membuat beliau menjadi menteri termuda pada kabinet tersebut. Adaptif bagi Nadiem Makarim yaitu inovasinya menuju pendidikan yang lebih baik. Nadiem Makarim juga menyatakan ada 3 resep menuju inovasi pendidikan yang lebih baik. Ketiga resep tersebut adalah fleksibilitas dengan orientasi kebebasan, pelatihan, dan tujuan para pegawai yang terarah. Menurut Nadiem, apabila 3 resep tersebut sudah dijalankan, maka instansi pendidikan akan lebih baik. Selain itu, Nadiem juga berinovasi menggandeng Google Indonesia dalam inovasi pendidikan teknologi Indonesia. Sebagai upaya peningkatan pendidikan teknologi, Kemendikbud bekerja sama dengan Google Indonesia menyelenggarakan program pendidikan digital bertajuk Bangkit
yakni pelatihan machine learning gratis kepada 300 peserta selama 6 bulan dan akan berlangsung pada Januari tahun 2020 mendatang. Dalam acara Google for Indonesia, Nadiem mengungkapkan fungsi teknologi yaitu mampu mendongkrak kemampuan individu serta menciptakan kebiasaan kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu, Nadiem Makarim juga mengajak Netflix bekerja sama demi industri film Indonesia. Kerjasama itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas hingga talenta anak-anak Indonesia.